1 bulan yang lalu kami kecelakaan. Sudah berbagai obat kita minum. Orang bilang apapun saya lakukan. Mulai dari klorofil, mulai dari apapun yang mengandung antioksidan. Nah kebetulan ujuk-ujuk Mak Budenduk dalam keadaan saya itu undang namanya Pak Edi untuk suatu kepertemuan. Gak taunya apa, saya dibalas pertemuan yang lebih dahsyat. Katanya apa? Ini pertemuan 4 juta gratis. Pokoknya sip, tapi tidak disebutkan perusahaannya apa. Karena saya anggap mungkin ini dari doa saya ya. Karena saya ingin sekali kaki saya segera sembuh. Terus terang bapak-bapak ini ibu, kami ini herbalis. Biasa nangani penyakitnya orang dalam waktu singkat, cepat sembuh. Tapi mengapa kok diri saya sendiri? Bahkan saya juga manut, dokter manut, herbalis manut, semua saya manut. Ternyata kok masih belum sembuh. Begitu ke rumahnya Pak Edi, saya kan naik bis, kan nggak kuat ya, nggak kuat naik bis. Terus saat itu mengalami lemah, badan saya lemah. Saya bilang Pak Edi, saya lemah sekali nih. Ya sudah segera di sini aja, terus ada teman yang ngantar. Saya baca di sana ada tulisan, tunggu keajaiban 5 menit setelah minum. Saya diberi 2 sloki, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tombol kalau linggan gitu aja ya. Saya minum, gelegek. Terus saya tahan di lidah. Saya diajarkan oleh Pak Edi, disuruh berkumur, tapi saya membantah dalam hati. Tapi saya praktekkan sendiri, saya tahan di lidah, saya biarkan kurang lebih 30 detik. Setelah itu baru saya telan. Glep. Langsung masuk di perut. Apa yang terjadi? 1 sampai 2 menit, apa yang terjadi? Badan saya itu tahu-tahu langsung seger. Saya juga kaget, Pak Edi, ini kok tahu-tahu badan saya kok enak? Oh iya, akhirnya terus saya coba, ini luka saya sampai sekarang, mohon maaf kalau saya nanti dihukum nggak apa-apa, santonnya disita juga nggak apa-apa karena saya memang masih sakit. Ini pakai sandal, itu santonnya saya oleskan pada luka yang luka. Begitu kurang lebih 5 menit, itu terjadi gatal. Jadi sekitar kulit itu gatal kayak orang korengan gitu. Biasanya kalau saya gatal gitu saya ngambil trombopop. Jadi trombopop saya oleskan dan rasanya dingin, sembuh. Nah saat itu trombopop habis. Saya kebingungan karena saya malu dengan Pak Edi karena kukur-kukur terus ada beberapa menit terus saya keluar rumahnya. Saya minggir di bawah pohon mangga. Akhirnya saya oleskan santon itu pada yang gatal tadi. Apa yang terjadi? Enggak sampai 1 menit gatalnya hilang. Dan yang lebih gatel lagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Pak Edi itu ngiming-ngiming, Pak jangan kaget kalau minum nanti langsung teng kan gitu. Dan kebetulan saya tadi termasuk orang-orang yang ancung, termasuk golongan orang-orang yang kena apa namanya? Basir. Ternyata orang basir itu jangankan memandang, katanya kan gini, pada hidup, pegang hidup, dipegang-pegang tetap tidak hidup. Padahal orang-orang yang saya tangani, tengnya kok bisa hidup, tapi mengapa saya sendiri juga tidak bisa menghidupkan? Apa yang terjadi? Pak Edi memberikan setengah botol, selain saya bawa untuk olesan, saya minum di rumah. Saya minumnya sesuai dengan petunjuk Pak Edi, 2 sloki saja. Karena apa? Kita ketemu 4 hari lagi. Harus ada perubahan karena bakal diminum 3 sloki, setengah botol sudah habis. Nah itu 2-2. Apa yang terjadi? Ternyata ujung-ujung Mak Bedundul dalam tenaga lagi. Apa yang terjadi? Waduh, istri saya senangnya senang. Tidak setengah mati Bu. Jadi saya kesuwunannya sampai saya izin 7 hari di sini. Pertama izinnya 5 hari ya. 7 hari diizinkan. Karena apa? Sudah dirapel. Jadi bahasanya seperti itu.